warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Surabaya 1. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal mata kuliah biokimia dengan judul Diabetes mellitus adalah salah satu masalah kesehatan utama global dengan prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data dalam jurnal ini, saat ini itu terdapat 380 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes dan diperkirakan akan meningkat mencapai 592 juta pada tahun 2035. Nah, pada jurnal ini itu diteliti tentang air liur atau saliva sebagai alat diagnostik non-invasif untuk memantau kontrol glikemik pada pasien diabetes tipe 2. Untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk menilai variasi glukosa saliva, amilase, serta total protein pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua yaitu untuk menentukan peran saliva sebagai alat diagnostik. Untuk manfaatnya, yaitu yang pertama untuk mengetahui variasi glukosa saliva, amilase, serta total protein pada pasien diabetes tipe 2. Yang kedua yaitu mengetahui peran saliva sebagai alat diagnostik non-invasif. Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 atau DM tipe 2 adalah kerusakan progresif sekretorik insulin akibat resistensi insulin. Diabetes tipe 2 ini juga merupakan salah satu gangguan metabolik dengan kondisi insulin yang diproduksi oleh tubuh tidak cukup, yang jumlahnya akan tidak cukup dan tetapi reseptor insulin di jaringan tidak berespon terhadap insulin tersebut. Kemudian saliva. Saliva adalah cairan sekresi resoprin di dalam mulut yang terkontak dengan mukosa dan juga gigi. Berasal dari tiga pasang kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor pada mukosa oral. Pada saliva atau air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk memecah pati dalam makanan menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil seperti maltosa dan juga glukosa. Kemudian protein dan peptida merupakan molekul yang memiliki banyak fungsi vital terutama dalam segala proses biokimia yang terjadi dalam tubuh. Albumin merupakan protein plasma yang sebagian besar dihasilkan oleh hati. Albumin memiliki fungsi yang sangat penting bagi kesehatan, yaitu pembentukan jaringan sel baru, mempercepat pemulihan jaringan sel yang rusak, serta dalam memelihara tekanan cairan intravaskuler. Yang selanjutnya adalah metodologi. Pada penelitian ini menggunakan 40 orang dengan 20 orang pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. 20 orang kemudian itu sebagai kelompok kontrol. Kemudian untuk kriteria inklusinya, dengan gejala diabetes mellitus seperti poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Selanjutnya, kadar glukosa plasma non-acak lebih dari 200 mg per dl. Kadar hemoglobin A1C 6,5% atau lebih tinggi. Sedangkan untuk kelompok kontrol, terdiri dari subjek non-diabetes mellitus tanpa gejala diabetes mellitus, serta glukosa darah dengan batas normal kurang dari 200 mg per dl. Dan kadar hemoglobin A1C antara 4% dan 5,6%. Selanjutnya untuk kriteria pengecualian, pasien dengan komplikasi diabetes berat, penyakit sistemik lainnya, penggunaan obat-obatan, pecandu alkohol, wanita hamil, serta orang yang dengan lesi oral apapun. Untuk metodologinya, yang pertama yaitu melakukan pengumpulan sampel darah. Pengumpulan sampel darah ini seperti flebotomi pada biasanya menggunakan darah vena, yang kemudian disimpan pada tabung EDTA. Selanjutnya adalah estimasi serum glukosa. Estimasi serum glukosa ini menggunakan metode glukosa oksidase yang selanjutnya akan absorbansinya diukur pada alat semi otomatis dan nilainya dinyatakan dalam miligram per dl. Metodologi selanjutnya adalah pengambilan sampel saliva. Pengambilan sampel saliva ini pasien diminta untuk berpuasa atau tidak makan atau minum selama 2 jam sebelum pengambilan, sehingga pasien dianjurkan untuk sarapan dan 2 jam setelahnya baru untuk pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini juga disarankan pada jam 9 hingga 11 pagi. Selanjutnya adalah estimasi glukosa saliva. Nah, estimasi glukosa saliva ini juga menggunakan metode glukosa oksidase. Kemudian
Selanjutnya adalah estimasi amilase saliva dan protein total. Kadar amilase saliva diperkirakan menggunakan metode enzimatik kinetik substrat langsung. Perubahan absorbensi rata-rata per menit dihitung dan dinyatakan dalam satuan per liter. Estimasi total protein dilakukan menggunakan pewarna merah pyrogalol dengan metode endpoint. Nilai dinyatakan dalam miligram per dl. Penelitian ini menggunakan 40 sampel pasien yang terdiri dari 20 sampel penderita diabetes mellitus tipe 2 sebagai kelompok 1 dan 20 sampel sebagai kontrol. Itu masuk dalam kelompok 2. Sampel ini diambil dari pasien berjenis kelamin laki-laki dan sebagian lagi berjenis kelamin perempuan dengan rata-rata usia 50 sampai 67 tahun. Pada tabel yang pertama yaitu pemeriksaan glukosa darah itu ditunjukkan hasil sebagai berikut. Pada tabel ke-1 yakni pemeriksaan glukosa darah itu memiliki hasil kadar glukosa darah yang lebih tinggi dengan rata-rata 282,25 mg per desiliter dengan nilai standar deviasi 42,81 mg per desiliter. Sedangkan pada sampel kontrol didapatkan hasil rata-rata glukosa darah memiliki kadar 109,55 mg per desiliter dengan standar deviasi 11,19 mg per desiliter dengan nilai perbedaan yang signifikan. Pada tabel kedua, yakni pada hasil pemeriksaan kadar glukosa saliva pada penderita penyakit diabetes mellitus tipe 2 adalah 8,42 mg per desiliter dengan nilai standar deviasi 4,59 mg per desiliter. Sedangkan pada sampel kontrol dihasilkan kadar 1,65 mg per desiliter dengan nilai standar deviasi 0,30 mg per desiliter. Hal ini menunjukkan bahwa nilai glukosa saliva penderita diabetes mellitus tipe 2 lebih tinggi daripada sampel kontrol. Pada tabel ketiga, yakni pemeriksaan kadar amilase saliva dihasilkan rata-rata pada sampel penderita diabetes mellitus tipe 2 yakni 107,66 U per mililiter dengan nilai standar deviasi 28,60 U per mililiter. Sedangkan pada sampel kontrol dihasilkan kadar rata-rata nilai dengan 154,96 U per mililiter dengan standar deviasi 25,07 U per mililiter. Pada hasil ini, tes menunjukkan kadar amilase saliva penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan kadar amilase saliva sampel kontrol lebih rendah kadar amilase saliva penderita diabetes mellitus tipe 2. Sekarang pada tabel keempat yaitu hasil dari pemeriksaan total protein saliva antara penderita diabetes mellitus tipe 2 dan kontrol ialah dihasilkan rata-rata kadar protein saliva penderita diabetes mellitus tipe 2 signifikan lebih rendah daripada hasil dari total protein pada sampel kontrol dengan nilai 91,80 mg per desiliter untuk kadar nilai total protein saliva pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan standar deviasi 6,61 mg per desiliter dan pada sampel kontrol memiliki nilai 103,10 mg per desiliter dengan standar deviasi 5,6 mg per desiliter. Dari seluruh hasil tersebut didapatkan hasil seperti pada tabel yang kelima, yaitu tabel kelima ini menjelaskan korelasi antara keseluruhan hasil tes tersebut dari kadar glukosa darah, amilase saliva, glukosa saliva, dan total protein saliva. Dari hasil yang telah saya sebutkan menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antara kadar glukosa darah dan glukosa saliva pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Namun, terdapat korelasi positif dan signifikan antara kadar amilase saliva dan protein saliva serta antara kadar glukosa saliva dan total protein saliva.
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penyakit diabetes mellitus tipe 2 mempengaruhi komposisi saliva dengan kadar glukosa darah yang lebih tinggi serta kadar amilase dan total protein yang lebih rendah pada diabetes mellitus tipe 2. Dari penelitian ini dan hasil yang sudah dipaparkan sebelumnya, didapatkan pembahasan bahwa terdapat korelasi positif antara glukosa saliva dan juga glukosa darah, yang dimana apabila terjadi peningkatan glukosa darah, maka glukosa saliva akan juga meningkat, khususnya pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nah, selanjutnya hal ini juga dapat disebabkan oleh hiperglikemia kronis yang sifatnya persisten, yang akan memicu perubahan vaskularisasi mikro pada peredaran darah, khususnya pada membran dasar kelenjar saliva. Perubahan yang terjadi ini akan mengakibatkan transfer glukosa dari sel ductus kelenjar saliva, akan memicu juga peningkatan pada produksi glukosa dalam saliva. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara amilase saliva pada diabetes mellitus tipe 2 yang juga lebih rendah dibandingkan dengan kontrol atau pasien dengan non-diabetes. Hal ini yang ditinjau adalah alfa amilase saliva, yang dimana penurunan aktivitas amilase saliva pada pasien diabetes mellitus tipe 2 diakibatkan oleh gangguan fungsi kelenjar saliva yang dipengaruhi oleh hiperglikemia kronis. Disfungsi vaskular ini akan mempengaruhi suplai darah ke kelenjar saliva yang dapat mengurangi produksi dan sekresi enzim khususnya seperti alfa amilase. Hal ini akan mengakibatkan amilase saliva pada pasien diabetes mellitus tipe 2 lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya adalah protein total pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan protein oleh jalur metabolisme lainnya serta respon sistemik terhadap intoleransi glukosa. Produksi saliva menurun dipengaruhi oleh penuaan, kadar glukosa darah, hiperglikemia dan poliuria yang dapat menyebabkan dehidrasi. Hiperglikemia akan menyebabkan inflamasi sehingga berpengaruh terhadap penurunan laju alir saliva dan komposisi saliva. Inflamasi merupakan respons metabolik yang disertai dengan penurunan kadar protein total, khususnya pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya adalah ditemukan hubungan positif antara protein saliva dengan glukosa serum dan juga amilase saliva dengan protein total. Hal ini dapat ditinjau dari alfa amilase yang merupakan komponen protein terbesar dalam saliva, yaitu 15-20%. Sehingga apabila alfa amilasenya rendah, maka akan berpengaruh terhadap protein total pada pasien secara signifikan. Selanjutnya adalah pada jurnal ini tidak ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara glukosa serum dengan saliva pasien diabetes mellitus. Korelasi yang signifikan dapat ditandai dengan adanya rentang nilai normal, tapi pada jurnal tidak disebutkan rentang nilai normal, khususnya pada penilaian glukosa saliva pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 mempengaruhi komposisi saliva. Pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 memiliki kadar glukosa yang lebih tinggi, tetapi kadar amilase dan protein pada pasien kontrol lebih rendah. Meskipun begitu, tidak ditemukan korelasi yang signifikan antara glukosa saliva dan glukosa pada darah. Hal ini menegaskan bahwa saliva menunjukkan perubahan komposisi pada pasien diabetes, tetapi belum dapat dipastikan bahwa penggunaan diagnosis dengan saliva ini dapat digunakan sebagai alat diagnosis utama untuk penyakit diabetes. Saran, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk penelitian ini dengan populasi yang lebih besar untuk dapat mengeksplorasi dan memastikan bahwa saliva dapat digunakan sebagai metode diagnostik non-invasif dan alat pemantauan bagi pasien penyakit diabetes mellitus. Sekian presentasi jurnal biokimia kami. Terima kasih Pak Taufik, Bu Amal, dan Bu Yaman. Bu Amal dulu.